Pemirsa, seorang emak-emak nekat mencuri satu karung rokok di sebuah toko kelontong pada siang bolong di Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku beraksi seorang diri dan terekam CCTV hingga viral. Aksi seorang emak-emak saat beraksi mencuri di toko kelontong dalam area Pasar Pujer, Bondowoso, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik ini, pelaku beraksi seorang diri membobol toko melalui pintu rolling door yang dirusak. Dengan santainya pelaku mengambil sejumlah rokok lalu memasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Pelaku nekat beraksi pada siang saat pemilik toko tutup. Pelaku telah mengamati situasi di mana Pasar Pujer biasanya beroperasi pada dini hari hingga subuh. Berbekal hasil rekaman, aparat Polres Bondowoso dan Polsek Pujer masih menyelidiki kasus guna memburu pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, Job Fair 2025 kembali digelar pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat di salah satu pusat perbelanjaan. Total ada 30 perusahaan nasional yang ikut serta dalam event tersebut. Sejak pagi tadi ratusan orang antusias mengikuti gelaran Job Fair yang digelar di Mall LG Mall BTM Bogor. Banyak 30 perusahaan nasional membuka berbagai lowongan kerja dan terbuka bagi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan serta jurusan. Peserta bisa datang langsung ke lokasi tanpa dipungut bayaran. Job Fair digelar selama 2 hari, yaitu hari ini dan esok. Diharapkan gelaran Job Fair ini bisa menjadi jembatan antara perusahaan dan pencari pekerjaan. Selain itu juga untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat. Pemirsa, seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar kos dengan luka lebam di bahu sebelah kanan dan di jari telunjuknya di Sukabumi, Jawa Barat. Warga kampung Kebon Manggu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan berinisial SL di dalam kamar kosnya. Saat ditemukan, perempuan berusia 41 tahun itu dalam posisi terlentang di atas kasur dengan kondisi terluka di jari dan lebam di bahu sebelah kanan. Hasil dari dokter sendiri belum bisa memberikan keterangan apakah itu adanya lecet, ya keterangan secara resmi lah ya dari rumah sakit itu apakah memang dasarnya dari suatu kekerasan atau karena badannya besar ya si ibu ini. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Gerombolan pengamen mengeroyok seorang pemuda di Bogor, Jawa Barat karena tidak terima hanya diberi sebatang rokok. Korban dianiaya saat pelaku memalak korban yang sedang bermain skateboard. Namanya? Ide Brahma. Tahu rumahnya? Dia kabur ke rumah pacarnya Om. Di mana? Di Kemang. Lo tahu ya? Tahu ya. Tapi saya nggak tahu Kemangnya di mana Om. Dua pengamen harus berurusan dengan pihak berwajib karena mengeroyok seorang pemuda di kawasan Tugu Kujang. Peristiwa ini dipicu dari salah satu pelaku yang memalak korban yang sedang bermain skateboard. Korban lalu memberikan sebatang rokok dan membuat pelaku tersinggung hingga keduanya terlibat perkelahian. Pelaku lalu memanggil rekannya sesama pengamen dan mengeroyok serta menusuk korban. Kedua pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara warga meminta agar polisi menindak tegas kriminalitas oleh pengamen di Kota Bogor. Premanisme pengamen menimbulkan keresahan masyarakat, salah satunya di dalam angkutan kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tega seorang ayah memaksa anaknya yang berusia 5 tahun untuk meminum air dari WC di Demak, Jawa Tengah. Tak hanya itu, tersangka juga sempat menganiaya korban yang diduga buntut dari kekesalan pada sang istri. Ini, yaudah diangkat. Pentingnya gawean tak. Video penganiayaan dilakukan seorang ayah, Erik Nur Cahyono, terhadap anaknya terjadi di Desa Gemulak, Sayung, Demak. Tersangka yang mengajak anaknya keluar rumah sempat menginap di beberapa lokasi, termasuk kos-kosan di Semarang hingga ke Jepara. Disinilah kekerasan terjadi, di mana tersangka menyuruh anaknya meminum air dari WC musola dan sempat memukul wajah sang anak lalu merekamnya. Video lalu dikirimkan ke istrinya melalui aplikasi pesan disertai ancaman.
Aksi ini diduga dilakukan karena pelaku kesal tidak mendapat respon dari istrinya. Sang istri pun lalu melaporkan kejadian ini ke polisi hingga tersangka diamankan di sebuah masjid kawasan Jepara. Tersangka digelandang ke Polres Demak dan dijerat Undang-Undang KDRT serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 72 juta rupiah. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak-anak. Dari Demak, Jawa Tengah, Galih Agus Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar uang palsu di Semarang, Yogyakarta, dan Solo menyebar uang dengan berbelanja di toko. Ratusan lembar uang 100.000 diamankan dan 6 pelaku ditangkap oleh polisi. Polisi menangkap 6 pencetak uang palsu di wilayah Sleman, Yogyakarta. 6 orang ini berasal dari wilayah Yogyakarta, Kudus, dan Banten. Polisi mengamankan beratus lembar uang palsu, alat cetak, hingga kertasnya. Para pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Uang palsu ini selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu ini juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan Rp100.000 di toko kelontong. 410 lembar uang palsu dan peralatan percetakan diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Nugroho, iNews melaporkan. Tim Satgas Pangan Polri melakukan rekonstruksi beras premium oplosan di gudang PT Padi Indonesia Maju, anak perusahaan Wilmar Group di Serang, Banten. Polisi juga menyita 58,9 ton beras premium oplosan dan sejumlah alat mesin produksi. Rekonstruksi beras premium oplosan dilakukan tim Satgas Pangan Polri di gudang PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Rekonstruksi dilakukan untuk melihat langsung proses pengoplosan beras premium yang menghantui masyarakat. Polisi sebelumnya telah menyita lebih dari 13.000 karung beras dan 58,9 ton beras patah serta sejumlah beras premium sebagai merek mulai dari Sania, Fortune, Sofia, dan Sip yang sudah siap edar. Dari hasil pengujian, keempat merek tersebut terbukti memiliki komposisi yang tidak sesuai standar beras premium. Selain beras, polisi juga menyita sejumlah mesin produksi beras oplosan.